Nah, investor ini orang yang punya duit tadi buat ngasih kita modal, dan sebagai bentuk imbalan atau return ke mereka, kita harus jalankan usahanya sebaik mungkin, sehingga kalau ada keuntungan itu bisa dibagi sama si investor tadi, si pemilik modal tadi, sehingga mereka juga dapatkan keuntungan. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi dalam konteks saham itu skalanya lebih luas lagi, lebih besar lagi. Nah, dari kerjanya, kita di sini spesifik ngomongin saham konteksnya yang ada ini ya, yang di bursa efek ya, bukan saham yang kayak tadi aku omongin yang kayak buka jualan kopi dan sebagainya. Ini konteksnya di bursa efek. Nah, suatu perusahaan akan mendaftarkan perusahaannya atau company-nya ke bursa efek Indonesia untuk nanti di listing atau ditaruh di bursa efek supaya masyarakat bisa beli atau bisa investasi di perusahaan mereka. Nah, proses mendaftarkan perusahaan ke bursa efek tadi namanya adalah IPO atau Initial Public Offering. Itu pertama kalinya perusahaan tersebut didaftarkan di bursa efek sehingga company atau investor atau masyarakat itu bisa beli saham mereka atau bisa investasi di perusahaan mereka. Nah, kata kuncinya di sini aku highlight IPO yang tadi aku jelasin, terus BI atau Bursa Efek Indonesia. BI itu adalah yang sebagai penyelenggara gitu. Penyelenggara bursa efek atau penyelenggara perdagangan efek. Apa itu efek? Nanti kita bahas. Nah, kata kunci lainnya ada lot. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar juga sama istilah lot. Lot itu ya sebenarnya satuan dalam saham, yaitu lembar ya. Tapi untuk beli saham itu minimal harus 100 lembar atau dikonversi menjadi satu lot. Jadi satu lot itu adalah 100 lembar saham. Kalau misalnya kita beli 10 lot ya berarti 10 kali 100, artinya 1000 lembar saham. Kurang lebih kayak gitu. Dan di sini ada 3 aktor yang berperan. Ada company itu sendiri, ada investor, kita sebagai investor, ada bursa efek sebagai penyelenggara atau ibaratnya kayak pasarnya lah gitu. Ada yang jual, ada yang dibeli, ada pasarnya. Nah, next istilah-istilah. Sebenarnya istilahnya banyak ya, jauh lebih banyak daripada ini, tapi kurang lebih ini istilah-istilah yang wajib kita tahu sebagai pemula gitu. Pertama ada yang namanya sekuritas. Sekuritas itu adalah pihak perantara antara kita sebagai investor ke pasar modal atau ke bursa tadi. Nah, kita nggak bisa beli saham itu langsung ke perusahaannya. Ya, pertama mungkin aksesnya susah atau persyaratannya susah dan sebagainya, tapi ya intinya akan ada pihak ketiga yang akan menghubungkan kita sebagai investor atau pemilik modal untuk berinvestasi di suatu perusahaan, namanya perusahaan sekuritas. Sekuritas ada macam-macam ya, ada banyak kayak biasanya bank-bank konvensional juga udah buka sekuritasnya masing-masing, kayak BRI, BNI, ada juga sekuritas swasta dan lain sebagainya. Nah, terus efek itu secara umum surat berharga yang diperjualbelikan. Salah satunya adalah saham. Contoh lainnya obligasi atau surat utang dan sebagainya. Bursa efek itu penyelenggara atau bisa dibilang kayak pasarnya gitu yang menyediakan, yang ngelis ini loh ada perusahaan A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalian mau pilih yang mana, mau beli yang mana, mau beli sejumlah apa dan sebagainya. Lalu ada yang namanya emiten atau emiten bacanya ya nggak tahu. Itu adalah pihak perusahaannya atau yang menawarkan sahamnya gitu. Lalu ada IHSG, mungkin kalian juga yang belum masuk ke dunia saham tapi sering dengar IHSG, apalagi kalau nonton berita pagi-pagi, nah itu ada tuh sering di Metro TV dan sebagainya, bahas IHSG naik, IHSG turun, merah, hijau dan sebagainya. Nah, IHSG itu adalah singkatan dari indeks harga saham gabungan atau bisa dibilang indikator harga atau pergerakan harga seluruh saham di Indonesia, di BI. Jadi kalau semua saham Indonesia digabungin, semua market di Indonesia digabungin, nah yaitu IHSG namanya gitu kurang lebih. Dan IHSG itu bisa mencerminkan gimana kondisi perdagangan saham atau kondisi ekonomi di Indonesia ya. Kalau misalnya IHSG lagi naik, ya berarti bisa dibilang secara kasar ya
ini lagi bagus nih, performansi perusahaan di Indonesia lagi pada bagus gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi tentu nggak sesederhana itu. Maksudnya IHSG juga dipengaruhi sama market capital masing-masing perusahaan ya. Kayak yang semakin besar market capitalnya, ya semakin dia mempengaruhi IHSG. Karena nggak mungkin kan kayak kita misalnya membandingkan gitu Telkom Indonesia yang kita udah tahu besar marketnya di Indonesia, kita bandingkan dengan misalnya Bali United gitu, sebuah klub bola. Kalau misalnya dua-duanya disamaratakan dan dua-duanya bisa mempengaruhi IHSG dengan jumlah yang sama atau dengan pengaruh yang sama, ya agak kacau jadinya. Jadi IHSG juga berpengaruh soal market capital masing-masing perusahaan. Ada IPO tadi aku udah sebut, IPO, in the initial public offering. Terus juga ada listing. Listing itu adalah proses si perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek. Sedangkan di listing sebaliknya, dia pencabutan atau penghapusan, dia dikeluarkan dari Bursa Efek itu. Jadi sahamnya udah nggak bisa diperdagangkan dan sebagainya. Ada dividen, keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi ketika orang beli saham atau mau investasi di sebuah perusahaan, itu pasti salah satu faktor yang diperhatikan adalah dividen. Kira-kira si perusahaan ini bakal bagi dividen atau enggak sih? Kalau bagi, seberapa banyak, seberapa sering, dan sebagainya. Ini 8 istilah minimal yang kita wajib tahu. Ada banyak istilah lain. Nanti mungkin sambil aku maperin yang lain, bisa muncul istilah-istilah baru. Jadi silakan diikuti aja. Lagi kalau ada yang mau nanya, langsung aja tanya di chat atau langsung ngomong juga boleh, silakan. Nah, pertanyaannya kenapa harga saham itu bisa naik turun? Kalian mungkin sering lihat di Instagram atau di Twitter kalian ada yang posting, wah ini lagi naik, ini lagi turun. Pertanyaannya kenapa bisa naik turun? Sederhananya adalah supply and demand. Supply and demand itu kayaknya udah dari zaman kapan ya? Zaman SMP kayaknya kita udah pernah dengar ya, supply and demand. Hukum penawaran dan permintaan. Ketika ada banyak yang minta atau banyak demand, otomatis harganya dinaikin atau naik. Atau sebaliknya ketika barangnya banyak tapi yang mintanya sedikit, otomatis harganya turun. Nah, begitu pula di saham. Kalau misalnya di saham perusahaan ini ternyata pada hari itu banyak yang mau beli, banyak yang mau invest di situ, entah itu karena perusahaannya bagus, entah itu karena ada sentimen positif, entah itu karena influencer misalnya, ya otomatis harganya bakal naik. Tapi sebaliknya kalau misalnya di suatu hari di perusahaan itu ternyata ada berita negatif, ada investor besar yang cabut dari perusahaan itu, atau ada penurunan performansi pada hari itu, ya otomatis investor banyak yang bakal jual, banyak yang bakal cabut juga dari perusahaan itu, dan itu menyebabkan supply-nya tinggi dan harganya bakal turun. Nah, selisih naik turun harga saham ini juga kita sebut namanya capital gain. Jadi selain dari dividen, kita bisa dapat uang juga dari saham itu dari capital gain atau selisih jual beli tadi. Kayak misalnya kita beli barang di pasar, beli tomat harganya 5.000, terus ternyata besok entah gimana caranya tomat langka. Akhirnya ada yang jual tomat harganya 15.000, terus kita jual dari 15.000. Nah, kita kan dapat untung 10.000. Nah, itu capital gain-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ya tadi udah sempat aku sebutin kenapa bisa naik turun. Ada yang salah di slide-nya. Oke, next. Nah, selanjutnya, gimana cara beli saham? Mungkin ini pertanyaan banyak orang ya. Dia udah tertarik nih, wah ini banyak yang ngomongin saham, teman-teman aku banyak yang mulai masuk ke saham, tapi gimana sih cara mulainya? Nah, tadi ada 3 step sederhana sebenarnya. Ini udah aku simplifikasi ya. Tentu saja di dalamnya kayak di daftar sekuritas, itu ada tahapan-tahapannya lagi, tapi kurang lebih secara garis besar ada 3 tahapan. Pertama, daftar ke sekuritas. Sekuritas itu apa? Tadi dijelasin di awal. Itu perusahaan sebagai jembatan antara kita ke Bursa Efek. Sekuritas ada banyak. Nih di gambar ini itu adalah sebagian kecil ya, yang sekuritas yang ada di Indonesia. Ada BCA, BNI, ada Indo Premier, yang ada juga yang mungkin lagi populer di kalangan
kita di kalangan anak muda mungkin itu ya ajaib kayak gitu dan sebagainya. Nah, setelah daftar sekuritas, daftarnya sih kayak registrasi biasa ya, kayak misalnya download aplikasinya, terus registrasi, bikin account, nama, alamat, nomor HP, rekening, dan sebagainya. Nah, setelah itu, pendaftaran kita diproses oleh sekuritas ini, nanti kita akan tinggal nunggu namanya itu rekening dana nasabah atau RDN. Nah, RDN inilah yang dipakai buat transaksi. Jadi, kita transaksinya nggak pakai rekening kita langsung, nggak pakai rekening pribadi, kita pakai namanya RDN. Nah, untuk bisa ada saldo di RDN-nya ya tinggal di top up aja, kayak misalnya kita top up e-wallet atau bank digital lainnya kayak gitu. Setelah itu ya biasanya perusahaan sekuritas mereka bakal nyediain aplikasi atau website atau apapun itu untuk kita bisa berinvestasi atau bisa berjual beli saham di aplikasi tersebut. Itu kurang lebih pengenalan soal saham. Sampai sini. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau enggak juga aku lanjut. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, langsung di chat atau langsung open mic. Nah, bagian kedua, tadi sebenarnya masalah saham itu kalian bisa baca lebih dalam lagi atau lihat YouTube siapapun itu ya yang lebih jelas lagi, karena waktu kita terbatas jadi cukup segitu aja. Menurutku udah cukup buat kenal apa itu saham. Nah, langsung ke bagian kedua, bagian analisa fundamental. Oke. Jadi untuk menganalisa saham itu kan ada dua teknik ya, ada fundamental dan ada teknikal. Nah, sekarang gini deh, misalnya ada list perusahaan ini, ada Unilever, ada BCA, terus ada ini apa, Darbewood, ada Telkom, ada Astra, ada Temas Tbk. Kira-kira kalau misalnya disuruh milih, kalian bakal milih yang mana sih? Dari 5 atau 6 perusahaan ini, apa yang bakal kalian pilih gitu? Nah, kemungkinan besar orang cenderung bakal milih ya kayak Unilever, atau Telkom, atau Astra mungkin, atau BCA. Pasti jarang yang bakal milih Temas atau Darbewood. Ya, maksudnya ya apa ini, dua ini kan, kita nggak kenal. Sedangkan produk lainnya kayak Unilever, ya kita pasti di rumah masing-masing, pasti ada, wajib ada minimal satu produk Unilever. Ya minimal Lifebuoy lah. Oke, secara umum, ini ada yang nanya, Tika. Secara umum yang bedain masing-masing sekuritas yang Alpi tahu apa aja? Terus kalau boleh tahu pakai yang mana? Yang bedain masing-masing sekuritas biasanya pertama jelas kalau konteksnya aplikasinya itu pertama dari segi tampilannya ada sekuritas yang ngedesain aplikasinya untuk trader atau investor yang udah advance, yang udah mahir gitu. Ada juga sekuritas yang mendesain aplikasinya sesederhana mungkin sehingga investor baru ini bisa make gitu. Nah, contohnya yang beginner friendly itu ada Ajaib gitu, atau iPod itu sederhana. Nah, sedangkan yang kayak yang lebih advance bisa kayak Mirai atau MNC Sekuritas atau BCA dan sebagainya. Jadi ya showroom yang bedain ya tadi fitur-fiturnya. Ada sekuritas yang punya fitur auto buy, auto sell, jadi kita nggak perlu mantengin tiap saat kapan harus jual, kapan harus beli. Kita bisa ngeset kalau misalnya harganya naik ke harga 1.000, kita langsung jual. Atau kalau misalnya harga turun ke harga 700, kita langsung jual gitu. Dan sebagainya gitu. Nah, itu juga Nadia nambahin fee tiap sekuritas beda-beda. Jadi silakan di riset mana yang sekiranya lebih murah atau lebih cocok gitu sama kalian. Fee itu maksudnya fee transaksi ya. Jadi tiap transaksi jual beli itu ada fee-nya. Biasanya ya 0,14 atau 0,2 ya, kurang lebih segitu, nggak sampai 2%, nggak segede itu sih. Itu sih yang bedain fitur, fee, tampilan. Oke, lanjut ya. Nah, tadi dari ke-6 perusahaan ini kita akan cenderung milih yang kita familiar, yang kita tahu produknya ada, yang kita pakai produknya. Nah, itu bisa juga dibilang secara sederhana kita bisa simpulkan kalau fundamental perusahaan-perusahaan ini
itu bagus gitu. Karena kita kenal produknya, bahkan kita bukan orang yang apa ya, yang pemerhati ekonomi gitu, bukan pemerhati pasar, tapi kita tahu kalau ada loh perusahaan yang namanya Unilever, ada perusahaan yang namanya Telkom. Nah, itu menandakan kalau mereka fundamentalnya bagus. Kurang lebih kayak gitu, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Nah, selanjutnya yang yang akan dijawab oleh analisa fundamental ini kurang lebih adalah ini perusahaan bagus atau enggak sih gitu. Kira-kira kalau aku invest di sini bakal balik modal enggak ya? Terus kira-kira di papan bursa harga perusahaannya segini. Tapi apakah pantas perusahaan itu dinilai segitu? Apakah jangan-jangan dia harusnya lebih mahal? Apa jangan-jangan dia harusnya lebih murah? Terus kalau misalnya aku beli dengan harga segitu, worth it nggak ya? Atau jangan-jangan malah rugi? Jadi kata kuncinya ada dua sih menurutku ya. Ada harga wajar, ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dinilai dari, ya kita lihat produknya di lapangan laku atau enggak. Kayak Unilever, kita lihat banyak produknya di Indomaret, di Alfamart, kita juga bahkan pakai, berarti kita bisa simpulin ya produknya laku gitu. Terus juga yang harga wajar ini maksudnya adalah kan ada harga, kita investasi di saham itu ada harga yang ditetapkan dari bursa ya. Kalau perusahaan A harganya segini, kayak misalnya BCA harganya 30.000 sekian. Kita di analisa fundamental akan bertanya, harga 30.000 sekian ini pantas nggak sih buat BCA? Jangan-jangan 30.000 ini kemahalan, atau jangan-jangan 30.000 ini kemurahan. Itu pertanyaan yang kurang lebih harus dijawab dalam melakukan analisa fundamental. Gimana cara menjawabnya? Gimana cara melakukan analisanya? Ada banyak sekali faktor yang bisa kita ambil atau kita bisa lakukan analisa untuk melihat fundamental perusahaan ini bagus atau enggak gitu. Yang pertama, jelas dari laporan keuangan ya. Biasanya perusahaan terbuka sama laporan keuangannya, dan laporan keuangan itu biasanya dilaporkan per kuartal. Jadi setahun ada 4 kali laporan keuangan. Nah, itu kan bisa lihat di aplikasi-aplikasi kayak apa ya, RTI Business mungkin, atau ya searching di Google juga bisa laporan keuangan Bank BCA misalnya. Itu silakan dicari di situ. Nah, dari laporan keuangan kita juga bisa lihat si perusahaan ini lagi untung atau lagi rugi sih gitu. Terus juga ada faktor lain yaitu dividen. Perusahaan ini dia rajin ngebagiin dividen atau enggak. Kalau dia rajin bagiin dividen, seberapa besar dividen yang dibagi gitu. Itu juga akan mempengaruhi kita bakal milih perusahaan itu atau enggak gitu. Juga ada kebijakan politis, ini juga sangat mempengaruhi ya, kayak misalnya vaksin di Kimia Farma ada vaksin berbayar. Nah, itu kan sentimen negatif ya buat masyarakat. Kok vaksin dikasih bayaran sih, maksudnya dikomersilkan sih. Nah, itu juga bakal mempengaruhi penilaian kita terhadap perusahaan tersebut. Ada juga faktor-faktor news atau berita. Kalau misalnya ada berita perusahaan ini lagi rugi atau berita negatif soal perusahaan itu, ya investor cenderung menarik diri dari perusahaan tersebut. Ada juga kebijakan fiskal, kebijakan moneter di Indonesia gimana, kayak misalnya tahun 98 lagi pada chaos masalah ekonomi ya, semua harga saham ya bakal turun dan sebagainya gitu. Ada juga faktor eksternal lain. Faktor eksternal itu contohnya kayak kondisi COVID sekarang, sedikit banyak pasti mempengaruhi harga saham kan, sedikit banyak bakal mempengaruhi pasar. Contohnya kita bisa lihat sektor yang macet di tengah pandemi kayak gini. Contohnya sektor konstruksi atau material, itu kan pembangunan lagi pada macet ya, jadi harga sahamnya bakal cenderung turun. Atau sebaliknya yang justru berdampak positif buat perusahaan karena pandemi ini, contohnya perusahaan teknologi. Karena dengan adanya pandemi ini semua orang dituntut aware dengan adanya teknologi. Ada juga yang karena pandemi ini perusahaannya jadi volatil gitu, jadi lebih cepat naik turunnya. Sentimennya berubah-ubah, contohnya kayak perusahaan farmasi. Ketika mereka, karena kan pandemi tiap hari kita nggak bakal terlepas dari farmasi ya, entah itu mereka ngeluarin obat baru, jualan obat baru, atau kebijakan soal vaksin dan sebagainya. Nah, itu kadang ada berita positif, besoknya langsung negatif lagi, besoknya lagi ada berita positif lagi, besoknya lagi ada berita negatif lagi. Nah, itu jadi si perusahaan farmasi dalam kondisi kayak gini cukup volatil.
Oke, kita masuk ke simulasi fundamental. Di sini aku coba pakai aplikasi namanya RTI Business. Kita oke. Nah, share screen. Oke, itu udah kelihatan ya. Nah, di sini kalian bisa download ini aplikasi gratis di App Store atau di Play Store. Namanya RTI Business. Halaman pertama di RTI Business itu ada tulisan IDX. IDX itu adalah Indonesia Exchange, kalau nggak salah. Intinya IHSG gitu, yang tadi udah aku jelasin ya. Mengindikasikan harga seluruh saham di Indonesia itu lagi kayak gimana gitu. Nah, hari kemarin, hari Jumat, karena saham itu bursa itu bukannya Senin sampai Jumat ya, dan itu dari jam 9 sampai jam 11.30, lalu buka lagi 13.30 sampai jam 15.00. Atau 16.00, lupa. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah harga saham hari Jumat kemarin, Jumat tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal 6 Agustus. Di sini terlihat kalau IDX kita atau IHSG kita lagi turun sedikit sih, 0,03%, ke angka 6.203, sekian. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada turnover. Turnover ini yang di tengah ini ya, 15,904 triliun, itu adalah jumlah transaksi yang dilakukan di pasar Indonesia pada hari itu. Berarti ada 15.000 sekian triliun transaksi, entah itu jual atau beli. Terus juga ada up and down, ada unchanged. Nah, ini artinya kalau yang up itu ada 214 saham yang lagi naik pada hari itu, ada 262 saham yang turun di hari itu, ada juga 171 saham yang harganya nggak berubah pada hari itu. Di bawahnya ada market capital, 7.507 triliun, itu adalah harga IHSG atau harga seluruh perusahaan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau beli seluruh perusahaan di Indonesia, itu kita butuh duit 7.507 sekian triliun. Apakah ini besar? Iya, kelihatannya besar ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Apple atau Google Apple ya, Apple itu market capitalnya lebih dari 10.000 triliun. Kalau nggak salah ya. Jadi satu perusahaan Apple aja, lebih tepatnya setengah perusahaan Apple aja itu udah bisa beli seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dengan marketnya US ya, market Indonesia masih jauh lebih kecil. Tapi itu menandakan kalau kita punya potensi bisa sebesar itu loh. Amerika aja bisa sebesar itu. Kita juga harusnya bisa sebesar itu, entah kapan ya. Oke, dan sebagainya. Nah, di sebelahnya, sebelah tab market itu ada indices. Di sini kita bisa lihat indeks-indeks yang ada di dunia. Ada DJIF, ini future marketnya Dow Jones atau Amerika. Ya, dan sebagainya lah. Ada LQ45 itu market Indonesia, dan sebagainya. Oke, kita langsung aja coba analisa salah satu saham. Ada yang mau request nggak? Apa yang mau coba kita analisa? Silakan kalau ada yang mau request perusahaan yang mau dianalisa. Sambil cari apa ya? UNVR. Unilever. Oke, kita lihat. Unilever. BHIT. Oke, nanti. Ya, Unilever. Per hari Jumat kemarin harganya 4.420. Padahal kalau kita lihat, ini kan ada tab one day, one week, one month, dan sebagainya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi,
dalam waktu 5 tahun, ini harganya jauh turun dari 8.000, terus sempat pada tahun 2018 sempat nyentuh ke angka 11.000 bahkan, dan hari ini turun sampai ke 4.000 sekian. Sekarang kita lihat bagian analytics. Nah, di analytics ini kita bisa lihat yang kayak kalender ini, ada Monday, Tuesday, dan sebagainya, itu adalah warna merah nandain kalau dia pada hari itu turun. Berarti tanggal 7, tanggal 8, 19, dan sebagainya itu harganya turun. Terus tanggal yang hijau kayak tanggal 12, 13, 9, ya itu hijau berarti harganya naik. Tapi secara umum sebulan ini dia cenderung merah kan ya, banyak turunnya. Dan kalau dilihat di bawahnya itu ada 30 hari kumulatif up and down-nya, dia minus. Artinya kalau kita beli saham ini tanggal 7 Juli dan kita jual tanggal 6 kemarin, itu kita minus 11,79%. Dan coba kita lihat price performance-nya. Dan di sini satu hari kemarin minus 0,45, seminggu dia positif 4,74, tapi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date itu dari awal tahun sampai hari ini, terus 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dia minus semua. Jadi di sini kita bisa lihat Unilever lagi tidak dalam performa yang baik kan. Jadi kalau kita mau lihat, walaupun tadi kita kenal produknya, tapi setelah lihat performance-nya kok jelek ya. Jadi kita bakal mikir lagi, kita bakal invest di sini atau enggak gitu, kurang lebih. Nah, terus juga ini yang penting ada di bagian investor chart, ada net foreign sell, ada net foreign buy. Net foreign sell itu seberapa banyak asing itu investor asing jual saham ini. Kalau mereka asing itu lebih banyak jual daripada beli, kemungkinan besar market atau harga saham perusahaannya bakal turun. Dan terlihat di sini ya, kita lihat kalau tanggal 6 kemarin, asing itu jual sampai 7 miliar atau sampai 9 miliar di regular marketnya. Dan harganya terbukti turun di hari itu. Tapi itu nggak mesti kayak gitu ya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi, tapi itu salah satunya gitu. Oke, ini skip aja. Nah, di bagian finansial ini kita bisa lihat laporan keuangan dalam bentuk grafik tentunya. Ini terlalu banyak sih kalau dijelasin, kita skip aja. Nah, di bagian news kita bisa lihat ada berita apa perusahaan ini. Berita yang terkait dengan Unilever. Kayak misalnya tanggal 5 bulan 8 ada berita kalau Unilever gelontorkan dana CSR lebih dari 200 miliar tahun lalu. Terus ada juga berita tentang RUPS, ada berita dan sebagainya. Dari berita ini kita bisa lihat apa yang dipengaruhi oleh berita ini. Bisa jadi apakah berita ini berpengaruh positif terhadap perusahaan, ataukah berita ini berpengaruh negatif terhadap perusahaan dan sebagainya. Di situ kita bisa nilai kalau berita itu negatif sentimennya, ya kita bakal mikir lagi bakal invest atau enggak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ada CA News, ini corporate action. Jadi sama berita, tapi lebih ke aksi perusahaan. Kayak misalnya ada kebijakan apa dari perusahaan tersebut gitu. Ada profile, jadi kita bisa lihat sektor Unilever ini di consumer non cyclicals, ada juga subsektornya dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di company history. Listing date. Jadi pertama kali Unilever itu ada di papan bursa saham Indonesia, Bursa Efek Indonesia itu tanggal 11 Januari 1982. Dan IPO price-nya atau harga pembukaan pertamanya itu 3.175. Dan kalau dilihat dibandingkan sama harga sekarang, harganya sih masih di atas ya, masih di atas harga IPO-nya. Tapi udah jauh turun dari harga tertingginya gitu. Terus di bawahnya kita bisa lihat pemegang sahamnya, ada masyarakat tuh 15% dan sebagainya. Silakan bisa dilihat sendiri. Nah, bagian paling penting itu di sini sebenarnya. Di key statistik ada di bagian atas itu ada earning per share.
Earning per share itu adalah ini keuntungan yang kita peroleh per satu lembar saham. Ya, benar. Keuntungan yang kita peroleh per satu lembar saham. Jadi kalau kita invest ke saham ini atau ke perusahaan ini, berapa keuntungan yang kita dapatkan per satu lembarnya. Nah, di sini kita lihat ada tabel period, ada Q1, Q2 sampai Q4, ada EPS, DPS, DPR. Ada ke kanan ada 2018 sampai 2021. Nah, di sini kita lihat secara umum angkanya positif semua ya. Artinya misalnya tahun 2021 deh. Tahun 2021 di Q1 dia ada 45. Berarti kalau di tahun 2021 ini kita beli saham Unilever di kuartal pertama, itu kita mendapatkan keuntungan Rp45 per satu lembar sahamnya. Kurang lebih kayak gitu perhitungannya. Di kuartal kedua dia masih untung tapi agak turun keuntungannya dari yang tadi 45 ke 35. Tapi masih positif. Nah, kuartal 3 sama 4 kita masih belum tahu ya. Terus ada EPS, di bawahnya ada EPS. Di 2018 ada 239, 2019 ada 194 dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini dari 2018 ke 2021 EPS-nya cenderung turun ya. Dari 239 ke 194 ke 188 ke 160. Oke, sebelumnya 160 itu dapat dari mana? Oh ya, IPS itu dapat dari mana? IPS itu didapat dari Q1, Q2, Q3, Q4 dijumlahkan. Jadi 48 tambah 44 tambah 99 tambah 47 jumlahnya 239. Nah, sedangkan yang di 2021 kan belum ada Q3, Q4-nya nih. Terus 160-nya dapat dari mana dong? 160-nya dapat dari Q1 tambah Q2 dikali 2. Kalau misalnya cuma ada Q1 ya Q1 dikali 4. Kalau misalnya ada Q1, Q2, Q3 ya Q1, Q2, Q3 ditambah dikali 4/3 dan sebagainya. Nah, kalau dilihat angkanya semakin turun, tapi masih untung, masih positif, tapi turun gitu. Nah, kalau dari sini kita lihat kayaknya si Unilever ini semakin lama semakin turun performansinya. Udah nggak kayak dulu lagi, yang dulu bisa sampai angka 200, sekarang cuma di 160 keuntungannya gitu. Nah, ini bisa jadi pertimbangan kita mau buat invest di Unilever, karena tidak menguntungkan dulu lagi gitu. Ada juga di bawahnya ada DPR. DPR itu dividen per apa ya? Oh, dividen payout ratio. Jadi DPR ini adalah berapa persentase dividen yang dibagikan perusahaan ke investor. Dan di sini sisi positifnya adalah Unilever ini rajin bagi dividen ya. Jadi tiap tahun dia pasti bagi dividen. Tahun 2018 dia bagi 99,16%, hampir 100%. 2019 dia turun jadi 55%. 2020 dia turun lagi. Naik lagi, sorry. Jadi hampir 100% dia bagi dividen dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan, walaupun harga Unilever lagi turun, lagi jatuh-jatuhnya, walaupun perusahaannya keuntungannya juga turun, tapi dia masih rajin bagi dividen gitu. Jadi kita masih bisa ngambil profit di situ, walaupun dia lagi turun ya performansinya. Jadi ya itu jadi pertimbangan kita juga, mau investasinya atau enggak. Ya resikonya, kalau harganya semakin turun, kita mungkin dapat dividen, tapi capital kita di saham tersebut juga bakal turun. Yang tadi kita invest di harga 5.000 misalnya. Terus tahun depan harganya jadi 3.000, berarti kan kita kehilangan 2.000 ya buat kapital kita, tapi kita tetap dapat dividen gitu. Nah, sekarang silakan kalian mau pilih yang mana, mau pilih dividen atau capital gain. Itu jadi pertimbangan kalian masing-masing. Nah, lanjut lagi. Ada most recent quarter itu 30 Juni, berarti si laporan keuangan ini diupdate terakhir tanggal 30 Juni kemarin. Issue share itu adalah jumlah saham yang beredar, ada 35,18 miliar lembar ya. Lagi ini ada berarti jumlah saham yang beredar itu ada 38,15 miliar lembar saham yang beredar di masyarakat. Market kapitalnya 168 triliun, ini besar jelas. Kalau mungkin kalian pernah dengar atau sering dengar istilah blue chip ya. Yang blue chip itu ya perusahaan yang market kapitalnya besar gitu.
besar di sini bisa dibilang definisinya macam-macam ya. Ada yang definisiin lebih dari 10 triliun, ada yang definisiin lebih dari 50 triliun. Ya itu nggak pasti, intinya market capitalnya besar aja. Kalau aku sih mungkin di atas 50 triliun ya itu dikatakan besar menurutku ya. Berarti kalau di bawah itu ya menengah. Kalau di bawah 1 triliun berarti itu perusahaan kecil. Apakah ada? Ada banyak perusahaan kecil di IPO juga, di Bursa Efek Indonesia. Oke, lanjut. Nah, bagian fundamental ada sales, asset, liability dan sebagainya. Kita fokus ke aset. Pertama, aset yang dimiliki oleh Unilever itu ada 20, sekian triliun. Aset itu terdiri dari liability dan equity ya. Liability itu bisa dibilang utang, equity itu modal. Jadi kalau kalian misalnya ada teman yang sombong, wih ini dong lihat aku punya aset banyak, punya aset triliunan dan sebagainya. Kalian tanya lagi itu liability atau equity, jangan-jangan semuanya itu liability gitu kan. Jadi aset itu ada utang, ada modal. Di sini kita lihat utangnya Unilever itu 16T, tapi modalnya cuma 4T. Modalnya lebih kecil daripada utangnya. Apakah ini masalah? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga enggak. Kita lihat lagi, di bawahnya ada cash flow. Cash flow itu jumlah uang cash yang mereka pegang. Ada 3T. Ada net profit di bawahnya itu ada 3T, berarti keuntungan bersih dalam 1 tahun itu ada 3 triliun. Ya, at least perusahaannya masih untung lah gitu ya. Nah, ada banyak sebenarnya indikator di sini, tapi coba kita fokus ke di bagian earnings itu ada EPS, earnings per share. Tadi udah dijelasin di atas ya, 160. EPS itu didapat dari ini net profit yang 3,0T, 3,05T dibagi dengan issued share-nya. Jumlah saham yang beredar dibagi dengan 38,15, didapatlah 160 gitu. Oke, next itu yang perlu diperhatikan adalah book value per share atau BVPS. BVPS itu bisa dibilang harga wajar ya. Ya, harga wajar perusahaan ini. Nah, ini agak mengejutkan sebenarnya karena di sini BVPS-nya 105, tapi harga sahamnya 4.000. Berarti dalam laporan ini dia mengindikasikan kalau harga Unilever itu seharusnya 105 loh. Masa mau sih beli Unilever di harga 4.000? Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi di sini dia mengindikasikan kalau Unilever itu kemahalan udah harganya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi jual atau beli, bukan juga judge dan sebagainya, karena banyak indikator yang perlu diperhatikan. Kita nggak bisa cuma ngelihat BVPS-nya terus langsung ngecap wah ini perusahaannya jelek. Nggak bisa gitu. Ada banyak banget faktor yang perlu diperhatikan. Nah, yang biasanya yang diperhatikan lagi itu adalah dividend yield. Dividend yield itu dividen atau keuntungan yang kita dapatkan dari modal kita. Di sini ada 4% ya. 4% itu berarti kita setahun bisa dapat 4,23% dari dividen Unilever. Artinya kalau misalnya kita invest 1 miliar, artinya tiap tahun kita bakalan dapat sekitar 400 juta. Iya benar. Iya benar. 4 kok ngeblank ya? Iya, 400 juta. Enggak dong. Berapa sih? Kok ngeblank? 1 miliar. Ini 100 juta. Ini 100 juta. 100 juta aja dikali 4%. 4 juta ya, benar. Berarti 4% dari 1 miliar itu adalah 40 juta. Berarti kita dapat dividen dari Unilever. Kalau misalnya kita invest 1 miliar, kita dapat 40 juta tiap tahunnya. Apakah itu cukup? Ya tergantung kita masing-masing mau dipakai buat apa gitu. Tapi sebenarnya 4% ini cukup ideal ya, karena di dalam banyak pelajaran financial planning buat dana pensiun itu ada yang namanya 4% rules atau aturan 4%. Jadi kita cukup mengambil 4% dari keuntungan
investasi kita buat menghidupi kita di masa pensiun ya, kurang lebih kayak gitu. Ada yang namanya PER atau Price Earning Ratio. Price Earning Ratio itu adalah sederhananya seberapa lama kita balik modal. Di sini Unilever itu 27,68, artinya kita bakalan balik modal kalau invest di Unilever itu selama 27 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Ya artinya semakin kecil ya semakin bagus kan, semakin cepat kita balik modalnya. Oke. Sebenarnya buat fundamental basicnya yang paling sering diperhatiin orang ya tadi BVPS atau harga wajar sama PER-nya, kapan balik modalnya. Itu minimal 2 itu kita lihat kalau mau analisa fundamental suatu perusahaan. Nah, setelah rangkaian laporan keuangan di sini, apa kesimpulannya? Kalau menurutku kesimpulannya Unilever secara umum masih bagus, perusahaannya masih untung, walaupun harganya turun dia masih bisa bagi dividen cukup besar. Dia masih rutin bagi dividen, jadi kalau misalnya kita buat investasi jangka panjang ya bisa dipertimbangkan lah ya. Tapi ya balik lagi itu tergantung visi kita masing-masing, kita invest mau buat apa gitu. Kurang lebih kayak gitu, ini udah kepanjangan bahas fundamental. Di tab selanjutnya ada corp action, ini aksi perusahaan. Di sini ada dividen, kapan dia bagi dividen, kapan dia stock split, kapan dia RUPS dan sebagainya. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham, jadi kita sebagai pemegang saham bakal ada undangan buat rapat sesama pemegang saham buat nentuin kayak mau dibagi dividen berapa nih si investor, atau mau ada kebijakan apa nih, misalnya mau ganti komisioner lah atau apapun itulah. Ya itu aja kayaknya buat simulasi analisa fundamental. Nanti kita di akhir ini ya, kalau ada yang mau request mau analisa apa silakan. Nah, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu technical analysis. Oke. Kalau tadi di fundamental pertanyaannya adalah ini perusahaannya bagus atau enggak, ini harganya wajar atau enggak. Nah, kalau di analisa teknikal itu lebih ke pergerakan harga. Jadi pertanyaannya, kira-kira besok harganya naik atau turun ya? Kalau naik sampai berapa? Kalau turun sampai berapa? Terus kalau mau beli, bagusnya beli sekarang atau beli besok atau kapan ya? Terus ini bakal naik lagi atau udah stuck sampai di sini atau gimana gitu. Terus juga kita bisa lihat, wah ini lagi banyak yang beli nih, berarti lagi pada bagus nih, ya udah kita masuk dan sebagainya. Jadi intinya analisa teknikal itu lebih ke pergerakan harga dan volume untuk memprediksi harga ke depannya. Dan biasanya analisa teknikal ini sangat penting atau sangat wajib dikuasai kalau kita mau invest atau trading dalam jangka pendek ke menengah gitu. Panjang juga bisa, tapi lebih ideal lagi kalau buat jangka panjang dibarengi dengan analisa fundamentalnya gitu. Ya. Nah, di sini aku mau ngejelasin dua indikator, dua metode yang sering dipakai, yang biasa dipakai orang dalam analisa teknikal, yaitu ada identifikasi tren dan juga ada support resistance. Sebenarnya ada banyak banget indikator atau metode yang bisa kita pakai buat analisa teknikal ya, tapi karena tidak mungkin buat disampaikan di sini dalam waktu 2 jam, ya cukup 2 ini. Menurutku sih 2 ini, ditambah nanti waktu simulasi aku bakal nambahin kayak ada indikator lainnya. Nah minimal 2 ini kita udah bisa nentuin, ini pantas nggak sih dibeli dari segi teknikal gitu. Daripada kita ngeblank sama sekali kan, daripada kita berspekulasi, ya mending minimal 2 ini dikuasai, yaitu identifikasi tren dan juga support resistance. Pertama, identifikasi tren. Tren itu adalah apa definisinya? Ya pergerakan harga gitu, harga pasar, harga saham ini dia cenderung naik atau cenderung turun atau gimana.
Nah, di saham sendiri biasanya dibagi jadi 3 ya. Ada yang namanya bullish atau uptrend atau trennya lagi naik. Ada yang namanya bearish atau downtrend atau trennya lagi turun. Ada juga yang sideways atau konsolidasi atau trennya tetap. Jadi dia kayak di tengah aja gitu, naik, turun, naik, turun, naik, turun, tapi naiknya nggak jauh, turunnya juga nggak jauh. Jadi kayak flat aja gitu. Nah, ada juga yang namanya support resistance, nanti dijelasin lebih lengkapnya. Oke. Nah, sebelum kita tahu atau melanjutkan ke analisa teknikal, kita wajib tahu yang namanya candlestick. Kan mungkin yang sering lihat di Instagram ada yang posting-posting grafik-grafik segala macam ya, mungkin sering lihat kayak inilah ya. Ini namanya candlestick. Grafik yang yang paling ideal buat dipakai dalam analisa teknikal. Kenapa paling ideal? Karena opsinya ya kalau nggak candlestick, bar chart atau bukan bar chart, line chart, diagram garis gitu. Dan kalau diagram garis ya kita cuma bisa lihat perpindahan harganya aja kan. Sedangkan kalau di candlestick kita bisa ngelihat dalam satu candlestick ini kita bisa lihat 4 informasi. Nah, di sini ada increasing atau bullish candlestick, artinya candlestick yang mengindikasikan harganya lagi naik. Biasanya diwarnai dengan warna hijau atau putih atau ya ini bisa di custom sih, tapi kurang lebih defaultnya hijau atau putih. Ada juga bearish atau candlestick yang mengindikasikan saham itu turun. Biasanya warnanya merah atau hitam. Nah, dalam satu candlestick ada 4 informasi yang bisa kita ambil. Ada high, close, open, low. High itu adalah harga tertinggi di periode itu. Kenapa aku bilang periode? Karena satu candlestick ini menunjukkan satu periode. Periodenya berapa itu tergantung kita. Kita bisa ngeset periodenya itu 1 hari, kita bisa ngeset periodenya itu 1 minggu, 1 tahun, 1 tahun, kebanyakan ya. Atau 1 jam, atau 1 menit gitu. Kita bisa set periodenya. Jadi high ini adalah harga tertinggi satu periode tersebut, close ini adalah harga penutupan di periode tersebut, open ini adalah harga pembukaan di periode tersebut, dan low itu adalah harga terendah di periode tersebut. Kalau misalnya kita anggap satu candle ini adalah 1 hari, berarti open itu ya pembukaan di hari itu, close itu penutupan di hari itu, dan sebagainya. Dan juga ya begitu pula kalau candlestick buat yang bearish atau yang merah ini ya, sama aja, cuma bedanya kalau yang merah karena dia turun ya, jadi open-nya itu di atas dan close-nya di bawah, artinya harga penutupan itu lebih rendah daripada harga pembukaan, yang menyebabkan si sahamnya turun. Yang bukan yang menyebabkan, yang mengindikasikan harga sahamnya turun. Itu kurang lebih soal candlestick. Oke. Nah, tadi kan aku bilang ada 3 tren ya. Ada tren bullish, bearish, sama sideways. Nah, bullish itu adalah tren yang sedang naik. Jadi si saham ini lagi naik gitu. Apa syaratnya si saham ini naik? Kita di sini ada encoding, ada P, T, H, L. P itu peak atau puncak, trough itu T atau dasar, H itu higher, L lower, berarti kalau HT higher trough dan sebagainya. Nah, syaratnya suatu saham itu dikatakan lagi tren naik atau lagi bullish adalah ketika dia setiap periodenya itu membentuk puncak atau peak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Dan dia membentuk trough atau dasar yang tidak lebih rendah daripada dasar sebelumnya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada saham Bank Jago atau ARTO kodenya. Nah, di sini kita fokus di sini. Ada P, dia puncak pertamanya di sini, terus dia turun, ada bikin trough di sini, terus dia naik, dia bikin peak yang lebih tinggi daripada peak sebelumnya. Setelahnya dia bikin trough, tapi trough-nya tidak lebih rendah daripada trough sebelumnya. Selanjut lagi, dia bikin peak lagi yang lebih tinggi lagi daripada peak sebelumnya lagi, dan dia turun lagi ke trough yang tapi tidak lebih rendah daripada trough sebelumnya. Nah, setelahnya ternyata dia bikin peak yang lebih rendah daripada peak sebelumnya. Nah, apakah ini bisa dikatakan turun? Tunggu dulu, kita lihat setelahnya gimana. Nah, setelahnya kita lihat di sini trough-nya ternyata masih di atas trough sebelumnya.
Jadi saham ini belum bisa dikatakan turun karena dia masih di atas nih harga bawahnya. Kecuali kalau dia di sini ketika dia turun harganya di bawah ini ya, misalnya di sini atau di sini, itu baru bisa dibilang turun. Terbukti setelahnya dia masih bikin peak yang lebih tinggi lagi daripada peak sebelumnya. Jadi intinya ketika dia bikin puncak, puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Ketika dia turun, turunnya itu tidak lebih jauh daripada harga terendah sebelumnya. Itu adalah syarat si tren itu bisa dikatakan bullish atau naik. Nah, sebaliknya kalau bearish atau turun, dia selalu bikin peak yang lebih rendah daripada peak sebelumnya, dan dia bikin trough yang lebih rendah daripada trough sebelumnya. Kayak gini, ini puncaknya di sini, dasarnya di sini, puncaknya di sini lagi, tapi dia lebih rendah daripada peak sebelumnya, bikin lagi dasar, dia lebih rendah lagi daripada sebelumnya, terus dia naik lagi tapi tidak lebih tinggi daripada yang sebelumnya, turun lagi tapi dia lebih rendah daripada yang sebelumnya, dia naik lagi tapi tidak lebih tinggi dari sebelumnya, dan sebagainya. Ini bisa dikonfirmasi kalau saham ini lagi turun gitu. Nah, ini yang sideways atau konsolidasi atau fase tetap. Jadi si sahamnya ini cuma bergerak di antara ini aja gitu. Kalau misalnya di sini aku bisa bikin garis, ya kurang lebih dia cuma gerak di antara angka berapa ini? 2.200 sampai 1.400 ya kurang lebih. Jadi dia nggak keluar dari angka-angka itu gitu. Jadi nggak konsisten. Jadi ketika dia bikin puncak, kadang puncaknya lebih tinggi dari sebelumnya, tapi kadang lebih rendah. Kadang dia bikin trough, kadang trough-nya lebih rendah daripada sebelumnya, kadang lebih tinggi, tapi tinggi rendahnya nggak terlalu jauh, nggak signifikan gitu. Ya itu kurang lebih buat identifikasi tren. Nah, dari tren ini kita bisa lihat, kita misalnya mau identifikasi suatu saham, kita bisa lihat nih sahamnya lagi naik atau lagi turun. Kalau setelah kita tahu ini lagi naik atau lagi turun, ya kita bisa ngambil action, apakah kita mau beli, apa kita mau jual, dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak blank gitu. Kalau misalnya kita mau invest atau trading, ikut-ikutan doang, padahal sahamnya lagi turun misalnya dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting kayaknya, ya salah satu yang paling penting buat basic adalah support dan resistance. Jadi kan pergerakan saham itu naik turun ini. Nah, kadang dia naiknya itu jauh naik dari sebelumnya, kadang dia turun jauh turun dari sebelumnya. Nah, ada yang namanya resistance dan support. Definisi adalah resistance itu titik atau area tertinggi suatu harga saham pada rentang waktu tertentu. Dan support kebalikannya, atau area atau titik terendahnya gitu. Nah, kalau di sini di gambar ini, resistance itu adalah titik puncak di sini loh. Di sini ada titik puncak. Nah, di sini aku definisiin dia sebagai resistance. Kita tarik garis horizontal. Nah, dia lanjut ke kanan, bawah, atas, dia naik lagi ke sini. Dia ketemu di resistance sebelumnya. Terus dia turun lagi, dia naik lagi. Ternyata dia naiknya lebih tinggi lagi. Dia ninggalin resistance yang sebelumnya. Nah, resistance yang sebelumnya yang sudah ditinggalin, dia bakalan jadi support. Karena dia jadi patokan titik terendah selanjutnya gitu. Dan titik tertinggi selanjutnya dia bakal jadi resisten. Dan kalau di sini dia naik lagi, ini resisten di sini dia bakal jadi support atau resisten become support dan sebagainya. Sebenarnya sederhana sih. Coba kalau misalnya ada yang masih bingung, coba pelan-pelan dilihat grafiknya, dia naik turun, terus di sini kenapa ada resistance, kenapa di sini support. Coba dilihat pelan-pelan, pasti bisa lah. Nah, support dan resistance sendiri ada 3 kondisi. Ada yang namanya breakout impulsif, ada yang namanya price rejection, ada yang namanya false breakout. Apa 3 ini? 3 ini adalah kondisi yang kemungkinan kondisi yang terjadi ketika harga tersebut ketemu titik resistance atau supportnya. Nah, pertama yang breakout impulsif, kalau kita lihat grafiknya, dari sini dia turun, naik, turun lagi. Di sini kita set kalau ini adalah resistance. Setelah itu dia naik lagi, sampai di sini dia ketemu resistance. Nah, ternyata sampai di sini dia naik lagi. Dia menembus titik resistance-nya.
Ya, itu namanya breakout impulsif. Jadi dia nge-breakout resistance sebelumnya. Apa yang terjadi setelahnya? Ya kemungkinan dia naik terus atau kemungkinan dia turun, tapi dia nguji di titik resistance ini, ada kemungkinan dia naik lagi lebih tinggi lagi. Ya, kemungkinannya. Atau sebaliknya kalau di support kayak gitu juga. Dari naik, turun, naik lagi, di sini kita set titik support, di sini dia turun, ketemu titik supportnya, ternyata dia nembus titik supportnya. Itu namanya breakout impulsif. Jadi kalau breakout impulsif, ketika dia nge-break resistance, dia bakal terus naik. Ketika dia nge-break supportnya, dia bakal terus turun. Ya, kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, kondisi yang kedua ada price rejection. Price rejection ini dia mantul gitu. Jadi di sini kita set nih support di sini. Setelah dia ketemu support, setelah dia turun di sini, dia ketemu resistance, dia ketemu resistance di sini, dia nggak naik, tapi dia mantul ke bawah lagi. Sedangkan yang pertama tadi kan dia naik nih, tembus gitu. Ya ini dia turun ke bawah. Nah itu namanya price rejection atau sebaliknya juga di support sama. Ada titik support, dia naik, turun, ketemu supportnya dia mantul lagi. Apa yang terjadi setelah ini? Kemungkinan yang terjadi setelah ini adalah ketika dia naik, dia bakal nguji di titik ini, titik tertinggi ini, atau bisa dibilang ini resistance-nya. Kalau dia bisa tembus, ya dia bakal terus naik. Kalau dia mantul, dia bakal balik lagi ke titik ini, kemungkinan. Kondisi yang ketiga, ada yang namanya false breakout. Nah, ini kayak breakout impulsif, dia tembus resistance, tapi nggak jauh, dia balik lagi. Dan balik lagi itu dia malah membentuk atau malah ke arah yang lebih dalam gitu. Jadi ketika dia tembus resisten, dia naik, kita ekspektasinya dia bakal terus naik, ternyata dia stop di sini dan dia mantul ke bawah dan itu malah makin dalam ke bawahnya gitu. Nah itu namanya false breakout. Sama juga support, dia ketemu support di sini, dia tembus supportnya, kita kira dia bakalan terus ke bawah, tapi ternyata dia langsung mantul ke atas lagi dan dia akan terus ke atas. Kurang lebih kayak gitu. Nah dari sini kita sebenarnya bisa nentuin action kita di sini. Apakah kita mau masuk atau kita mau keluar. Contohnya ini, misalnya kita nemuin saham yang kondisinya dia di sini, di titik ini. Anggap aja garis ini belum ada ya. Nah, di titik ini kita mau apa nih? Kalau misalnya kita mau beli di sini, resikonya adalah kalau dia mantul, kita langsung rugi. Nah, kalau dia naik ke atas, kita langsung untung. Gitu jelas ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia mengalami false breakout, dia naik ke atas, kita beli di sini nih. Beli di sini, dia naik ke atas, oh berarti kita benar nih prediksinya. Ternyata setelah kita beli di resistance, dia naik ke atas ya, tapi ternyata naiknya nggak jauh, terus turun lagi. Kita lihat lagi di sini, kalau misalnya dia di sini ternyata tembus resistance-nya, kemungkinan dia bakal terus turun ke bawah ya, otomatis kita harusnya jual di sini. Jadi walaupun nggak untung ya minimal balik modal gitu, 0% kan. Atau kondisi lainnya dia ada di sini, di support yang breakout impulsif, dia di sini. Kalau misalnya kita beli di sini, ternyata kondisinya breakout impulsif, ya kita bakal dibawa ke bawah terus, bakal rugi gitu. Jadi ya ini bisa jadi sedikit landasan lah buat kalian mau beli atau jual gitu. Oke. Ya. Nah ini bagian yang paling penting, kita coba simulasikan analisa teknikal menggunakan TradingView. Ada yang mau request? Apa yang mau dianalisa? Silakan kalau ada yang mau request. Tadi apa? AD, BHIT. Oke, kita coba lihat BHIT. Ini aplikasi namanya tradingview.com ya. Kalian bisa buka di browser kalian masing-masing dan gratis. Tapi ya terbatas fiturnya gitu. Tapi udah cukup lah buat analisa basic-basic aja. BHIT atau MNC Investama. Nah, oke. Di sini aku set periodenya itu by day, jadi satu hari. Jadi
satu candlestick ini dia merepresentasikan satu hari. Kalau misalnya aku set dia 1 jam, ya berarti satu candle-nya ini adalah 1 jam. Tapi idealnya sih buat style trading aku makainya yang 1 hari aja gitu. Nah, oh ya sekalian, oke, sebelum itu kita lihat di sini. Pertama kita coba dulu identifikasi trennya. Nah, kita fokus di sini dulu ya. Di sini kita bisa bilang ini peak-nya atau P tadi. Terus di sini ada si T atau trough tadi. Dia bikin peak di sini, dia bikin T di sini, terus dia bikin P lagi di sini, tapi tidak lebih tinggi daripada peak yang sebelumnya. Terus dia lanjut lagi ke bawah, anggap aja itu di sini. Dia bikin trough lagi, tapi dia, oh ya, biar lebih jelas. Mana? Nah, dia turun lagi ke sini, dan turunnya jauh daripada trough sebelumnya. Terus dia naik lagi ke sini, sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya, atau sama, sama daripada peak sebelumnya. Terus dia turun lagi di sini, tapi masih sama dengan trough sebelumnya. Terus dia naik lagi di sini. Nah, kalau dari sini sebenarnya agak rancu ya, tapi bisa dibilang secara umum bisa dibilang ini sideways, tapi sideways-nya cukup luas gitu. Dari 55 ke 80, jadi ya cukup luas sideways-nya. Nah, sekarang coba kita identifikasi support resistance-nya. Oke, di sini aku set titik tertinggi di sini, karena ada titik tertinggi, ini dia turun, terus titik tertinggi di sini, terus dia turun lagi. Nah, di sini kita anggap ini adalah resistance-nya dia. Terus di sini kita anggap dia support. Di sini dia ada support lagi. Nah, oke. Kalau kita lihat harganya, 3 hari kemarin, ini Jumat ya, ini Jumat, ini Kamis, ini Rabu sama Selasa. Nah, di hari Selasa sama Rabu, dia itu nguji titik resistance-nya di sini. Dia nguji titik resisten di angka 104 ini, atau di titik ini. Nah, kemungkinannya ada 3 tadi kan, kalau nggak breakout impulsif, atau false breakout atau false rejection. Dia nguji di sini, kemungkinannya dia naik atau kemungkinannya dia mantul ke bawah. Ternyata setelah hari berikutnya, hari Kamis, ternyata dia naik. Dan harga closingnya juga di atas resistance sebelumnya. Nah, di atas resistance. Berarti kita bisa nilai ini dia lagi breakout. Nah, lagi breakout inilah adalah salah satu momen yang tepat untuk kita beli. Kita harusnya beli di sini atau di sini kemarin. Nah, hari Jumat kemarin berarti harusnya kita beli nih. Buat besok gimana? Buat besok itu Senin ya. Buat besok Senin, karena dia udah berhasil breakout. Oh ya, sebelumnya kita punya resistance juga di sini. Ada titik tertinggi sebelumnya di sini. Nah, setelah dia di sini, kemungkinannya ada 2. Kalau nggak dia turun, tembus resistance ini dan turun lebih jauh, atau dia tetap naik menuju resistance ini di angka 152. Kemungkinannya 2 tuh. Nah, aksi apa yang kita lakukan buat besok? Apa kita beli atau kita turun? Kalau menurutku, kalau mau beli silahkan, karena dia lagi breakout. Jadi kayak dia gini loh, dia tuh kayak ngasih momen buat kita. Nih, kita udah breakout, silakan kalau mau beli di sini, ini waktunya gitu. Nah, kita beli di sini. Tapi kalau ternyata dia turun sampai di angka 104, misalnya kita beli di 112 nih ya. Terus ternyata dia turun sampai ke angka 104, ya udah gitu langsung lepas aja. Langsung di cut loss atau istilahnya gitu. Nah, setelah dia turun, ternyata dia turun ke 104, kalau dia ternyata mantul lagi ke atas, itu silakan beli lagi gitu, kurang lebih kayak gitu, sampai akhirnya dia nyentuh ke angka 152, karena kemungkinan dia bakal nyentuh 152. Dan setelah dia nyentuh ke angka 152, kemungkinan dia bakal
terus naik ke atas karena ini resistance terbesarnya dia ya, atau resistance terkuatnya dia gitu. Yaitu kurang lebih BHIT. Kita coba yang lain, ini ada PGAS misalnya. Nah, PGAS atau perusahaan gas negara, di sini kita lihat dia lagi, di periode ini dia turun. Kayak yang tadi udah dijelasin ya, dia bikin peak tidak lebih tinggi, dia bikin trough tapi lebih rendah, dia bikin peak lagi tidak lebih tinggi, dia bikin trough lagi tapi lebih rendah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat buat kedepannya gimana. Nah, kalau kita lihat di sini, sekarang harganya ada di 1025 di sini. Nah, kalau kita lihat dari blok ini sampai sini, itu dia lagi, bentar. Nah, di blok ini, kalau kita lihat, dia bisa kita bilang ini lagi sideways ya. Dia lagi ke kanan aja, nggak naik jauh, nggak turun jauh. Jadi, dia mainnya di area ini, area 1050 dan juga di area 985. Jadi kalau turun ya kurang lebih sampai 985 atau kalau naik ya kurang lebih sampai 1050 gitu. Nah, tapi apa yang terjadi di sini adalah sorry, ini gimana? Nah, kita lihat di sini ada resistance di angka 1050, ada resistance lagi di sini di angka 1085, ada support di daerah di sini aja ya. Ada support di sini di 975 dan juga di sini sama. Nah, kita lihat di sini. Pertama dari ini. Ini dia ke bawah, terus dia naik ke atas. Ini berarti jadi support. Setelah dia naik ke atas dan ketemu resistance di sini, ternyata dia tembus resistance-nya. Kita kan berasumsi kalau dia bisa tembus resistance, dia bisa bakal terus naik dong. Ternyata dia malah besokannya turun lagi. Terus besokannya lagi turun lagi jauh lebih, bukan jauh, menembus titik resistance become support di sini lagi. Berarti ini kondisinya adalah false breakout ya, sesuai dengan ini dia kondisinya di sini. Dia naik dikit tapi turun lagi. Dia sedang false breakout. Dia turun lagi sampai di titik support di sini di 975. Ternyata dia langsung mantul lagi ke atas. Berarti dia rejection di sini nih. Mantul ke atas, dan hari kemarin Jumat, Kamis, Rabu dia sedang menguji resistance di angka 1050. Besok gimana? Besok kalau dilihat dari polanya ya, dia naik turun, ada kemungkinan dia turun lagi besok di sini. Atau kalaupun dia naik, dia agak sulit kayaknya nih tembus 1050-nya. Jadi aksinya gimana? Aksinya ya kalau mau beli silakan, tapi jangan lupa di cut loss kalau udah turun misalnya 3% gitu. Karena kalau misalnya dia udah turun, ya kemungkinan dia bakal turun terus sampai ke titik 975 minimal. Kalau misalnya kita beli besok ternyata dia naik ke 1050, nah kalau mau di take profit, kalau mau aman ya silakan take profit di sini. Kalau mau aman. Atau kalau mau berspekulasi dia bakal naik lagi, ya bisa aja dia naik sampai ke 1080. Tapi kalau mau aman, kita beli di sini dan dia naik ke 1050, kita take profit dulu. Tapi dikit banget sih ini kalau di take profit di sini. Kita naik take profit, kalau dia setelahnya naik lagi, nah baru kita masuk lagi. Terus kita lihat lagi di angka 1080. Kalau 1080 itu kita TP lagi di sini 1080. Setelah itu kita lihat besoknya, kalau besoknya dia tembus 1085, kita beli lagi tuh, karena dia kemungkinan bakal naik lagi ke angka ini 1245. Jadi sekarang dia lagi terjebak di angka 1085 sama 1050 sama 975. Nah, sekali dia keluar dari angka 1080, kemungkinan dia akan terus naik menuju angka 1245. Kita lihat besok gimana. Kurang lebih kayak gitu, PGAS. Ada yang mau request lagi? Saham? Perusahaan apa yang mau kita analisa?
Ya tadi kan aku sempat, oh ini apa nih? BGTG. BGTG itu Bank Ganesha. Nah, BFIN, oke. BGTG, BFIN, BGTG dulu ya. BGTG kalau kita lihat hari ke belakang dia lagi naik. Dia lagi naik banget nih. Sekarang coba kita bikin supportnya itu agak jauh ya, di sini. Ini resistannya di sini. Kita bikin lagi resistance di sini. Terus kita bikin support anggaplah di sini. Terus kita ada, ya cukup. Nah, sekarang dia di angka 312. Dan kalau dilihat, oh ya kita bisa bikin, anggap aja ini resistance di sini ya. Nah, dia kayaknya dia baru aja bikin resistance kemarin hari Kamis. Kalau dia setelahnya baru bikin resistance hari Kamis, hari Jumatnya dia close-nya di bawah yang kemarin, di bawah harga tertinggi sebelumnya, berarti dia lagi ke bawah nih arahnya kemungkinan. Jadi kemungkinan besok dia masih terus ke bawah sampai ke angka 264. Atau kalau dia naik, dia bisa tembus 332. Nah, aksinya gimana? Aksinya kita lihat besok. Kalau misalnya besok dia naik sampai 322, itu kita bisa beli di sini. Karena kemungkinan ya kalau dia naik, dia bisa terus naik, atau kalau dia turun, ya nggak jauh lah gitu. Kita bisa cut tipis-tipis gitu ya. Tapi kemungkinan dia bisa turun sampai sini, 264. Nah, di 264 kita lihat besok 262 ya, 264. Kita lihat besokannya gimana. Kalau besokannya dia mantul ke atas lagi, di atas 264, kita bisa beli lagi. Terus ambil profit di 332 kalau misalnya dia sampai. Besokannya kalau dia lebih dari 332 ya silakan beli lagi, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia besok ke 264 terus besokannya dia turun lagi, kemungkinan dia bakal mengarah ke 210. Kalau dia turun lagi kemungkinan dia bakal mengarah ke 114. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari trennya, dia sih lagi naik ya. Ini naik nih. Jadi kalau dilihat dari trennya sih, kalau emang dia lagi uptrend atau lagi bullish, dia bakal turun nggak lebih dari ini. Kalau dilihat dari trennya, tapi bisa aja salah. Tuh. Ada lagi tadi BFIN. BFI Finance. BFIN kemarin hari Jumat dia meledak sampai 16%. 16% ke atas. Kalau dilihat dari trennya dia naik terus ya dari sini, dari sini dia naik terus sampai sekarang kayaknya tertinggi all time high mungkin, atau enggak, kalaupun ada resisten jauh di belakang. Ini sebenarnya kalau buat pakai support dan resisten doang agak susah ya buat mengidentifikasi, karena kita nggak nemu resisten terdekatnya, jadi kita nggak tahu dia lagi nge-challenge apa. Tapi sebenarnya ini bisa dianalisa atau bisa diprediksi pakai yang namanya Fibonacci. Nanti itu lebih dalam lagi lah ya. Tapi kurang lebih kalau dilihat lagi dari trennya dia lagi naik dan nggak ada resisten di sekitarnya, ya bisa jadi dia bakal terus naik gitu sampai dia bentuk resistance yang baru gitu. Nah, buat tambahan ada yang namanya itu ini, ada indikator ya. Nah, ini ada indikator. Indikator itu adalah tools yang bisa kita pakai buat mendeteksi atau memprediksi atau menilai suatu pergerakan harga saham. Nah, indikator yang basic yang biasa dipakai itu namanya moving average. Ini moving average. Kalau mau pakai tinggal ditulis di indikator, diklik aja moving average. Nah, di sini aku ada set EMA atau exponential moving average. Moving average itu intinya harga rata-rata saham. Jadi kalau ada MA 20 berarti harga rata-rata selama 20 hari ke belakang. Kalau periodenya hari.
Atau kalau misalnya ada MA5 berarti dia rata-rata 5 hari ke belakang. Kalau lebih kayak gitu. Nah, di sini aku coba pakai EMA. EMA sama MA itu ya sama-sama moving average sih, cuma beda di rumusnya aja. Kenapa pakai ini? Ya nggak kenapa-kenapa sih, ini ada teorinya di Fibonacci angka 2134, tapi intinya kalau mau pakai moving average minimal kita bisa pakai dua indikator MA, satu yang kecil, satu yang besar. Ini aku pakai 2134, ada juga kita bisa pakai 520 misalnya. Intinya semakin besar kita pakai MA-nya, semakin panjang kita lihat periode waktunya. Kayaknya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini kita ada MA21 warna biru, yang biru ini. Ada MA34 yang warna orange. Nah, gimana cara menggunakan MA atau EMA ini buat analisa teknikal? Jadi ada dua kata kunci. Ada yang namanya golden cross sama dead cross. Golden cross itu adalah ketika dia dua MA ini bersilangan menuju atas. Jadi MA yang lebih kecil tembus ke atas, sedangkan MA yang lebih besar itu di bawah MA yang kecil atau di titik ini. Nah, di titik ini dia terjadi golden cross. Biasanya golden cross itu mengindikasikan sahamnya bakal naik terus. Terbukti di sini ada golden cross, besokannya dia naik, dia turun sedikit tapi naik lagi, naik, dan kalau dari sini dia masih belum ada aba-aba dead cross ya. Dead cross itu turun. Jadi dia masih berpotensi terus naik sampai ke depannya, sampai dia ketemu yang namanya dead cross. Dead cross itu contohnya di sini. Di sini ada persilangan, tapi MA yang lebih besar itu di atas dan MA yang lebih kecil itu di bawah. Dan di sini dia mengindikasikan sahamnya bakal turun. Nah, terbukti di sini dia turun terus ke bawah dan seterusnya. Itu cara pakai MA atau EMA, sama aja dua-duanya. Ya, satu lagi indikator yang sering aku pakai ada yang namanya MACD atau Moving Average Convergence Divergence ya gitu. MACD ya tinggal sama kayak tadi, buka indikator, ketik aja MACD, nah dia bakal muncul di bawah ini. MACD itu sama aja, kita lihat golden cross sama dead cross-nya. Nah di sini, oke, ya di sini, di titik ini, dia ada dead cross. Ada dead cross, dia persilangan ke bawah. Kita lihat harganya saat itu, terbukti di sini dia turun nih. Dia turun di sini. Tapi kalau dilihat jalannya itu kayaknya yang birunya mau naik lagi ya. Dia mau naik lagi. Jadi kita lihat nih konfirmasinya besok gimana. Apa dia turun atau dia naik. Kalau dia ada golden cross di sini besok atau 2 hari atau 3 hari berikutnya ada golden cross di sini, kemungkinan dia bakal naik lagi gitu. Jadi intinya kita perhatiin yang namanya golden cross sama dead cross-nya. Nah, indikator mana yang dipakai? Ya sesuaiin sama style kita. Jadi satu indikator sama indikator lainnya itu saling mengkonfirmasi. Kalau misalnya kita pakai indikator MA, ternyata dia kasih sinyal beli, ternyata kita lihat MACD, ternyata dia juga kasih sinyal beli nih. Ya udah berarti kita beli, misalnya kalau bisa pakai 2 indikator. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya kalian kombinasiin semua atau nggak sebanyak-banyaknya juga sih, secukupnya indikator yang mau dipakai dikombinasiin, terus dinilai mana nih, ternyata indikator 1 kasih sinyal beli, indikator 2 kasih sinyal jual, indikator 3 kasih sinyal beli, indikator 4 kasih sinyal beli. Nah, kalian mau ngapain? Ya udah kita beli misalnya gitu. Ya itu kurang lebih analisa teknikal. Ada yang mau di-request lagi nggak? Atau ada yang mau nanya? Atau ada yang mau nambahin diskusi? Bebas, silakan.
Oke, ini ada JSKY. Dia ada apa ya? Lagi menarik sih karena lagi banyak diomongin orang. Karena katanya dia mau ada right issue segala macam. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada resistance, ada support. 2 hari kemarin dia tembus resistance di sini di angka 154. Tapi hari Jumat kemarin dia candle-nya merah, turun. Nah, besok kemungkinan kalau nggak dia balik ke atas, recover ke atas, dia bakal turun nguji di angka 154. Jadi aksinya gimana? Aksinya kita lihat besok. Kalau misalnya dia besok turun ke angka 154, ya nanti dulu, tahan dulu. Kalau misalnya dia naik di atas, ya silakan beli gitu. Karena kalau dia naik di sini, kemungkinan dia akan ngejar angka 182. Nanti kita take profit di angka 182. Nah, besokannya lihat lagi kalau dia naik lagi di atas 182, kemungkinan dia ke angka ini, ke angka 199 atau 200. Gitu. Kalau dia sampai di 182, dia turun lagi, kemungkinan dia bakal sampai ke angka 154. Ya, intinya dari angka-angka itu silakan kalian pilih di angka mana aku bisa masuk, di angka mana bisa keluar, dan sebagainya. Jadi sebenarnya gini ya, banyak orang yang minta rekomendasi saham gitu, hari ini apa nih yang naik, hari ini apa yang turun, dan sebagainya. Sebenarnya kalau menurutku bukan soal apa yang dibeli, tapi gimana cara belinya gitu. Karena sekalipun saham itu lagi turun kayak gini, ini kan lagi turun ya. Ini lagi turun banget nih sampai sini. Tapi walaupun dia turun, dia tetap ngasih gelombang kayak gini loh, gelombang naik, turun lagi ada naik 1, turun lagi, sampai sini ada naik lagi dikit, turun lagi ada naik dikit, turun lagi ada di sini, naik dikit, turun lagi. Nah, jadi walaupun dia lagi turun secara umum, tapi dia bakal tetap ngasih gelombang-gelombang naik dikit gitu loh. Nah, kalau tugas kita adalah kita harus bisa mengidentifikasi gelombang itu. Jadi walaupun dia sahamnya lagi turun atau perusahaannya lagi jelek, kita masih bisa ngambil profit di gelombang-gelombang ini. Ada swing-swing gini loh. Naik dikit, turun dikit. Nah, kayak gitu. Jadi bukan soal apa yang dibeli, apa yang bagus, apa yang ini, apa yang itu, tapi gimana cara belinya. Kalaupun kita beli saham yang lagi naik misalnya BRIS ini kan lagi naik nih ya. Tapi kalau misalnya kita belinya di sini di 2380, terus besokannya turun kita jual di sini kan rugi juga ya. Walaupun secara umum dia naik. Jadi itu tugas kita identifikasi nih. Kalau dia lagi turun kapan naiknya, kalau dia lagi naik kapan turunnya. Walaupun secara umum dia naik, dia masih bisa turun kayak gini. Atau walaupun secara umum dia turun kayak gini, dia masih bisa naik ke sini sedikit. Gitu. Oke, udah. Ada yang mau nanya? Ada yang mau rekomendasi? Mau bahas apa atau ada yang mau diskusi? Silakan, teman-teman. Oke, kita lihat Unilever, UNBR. Nah, kan tadi kita sempat bahas fundamental Unilever ya. Secara umum fundamentalnya masih cukup bagus ya. Dia masih untung perusahaannya walaupun keuntungannya semakin berkurang. Dia juga rajin bagi dividen. Nah, sekarang kita lihat teknikalnya. Kita lihat jarak jauh. Oke. Nah, Unilever itu sempat nyentuh angka 11.000 sekian. Tapi sekarang di angka 4.000. Coba kalian bayangin, ada yang bilang gini ya, kalau investasi saham tuh ya jangka panjang. Jadi ya udah invest, ya udah dibiarin aja dia bakalan naik terus. Kayak gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu kan. Sekarang coba kita lihat. Misalnya kita beli Unilever di tahun 2013 di sini. Di angka 4.000 sekian.
terus dia kita tahan terus sampai sekarang dia naik, dan sekarang angkanya 4.000 sekian juga. Jadi kita tahan Unilever dari tahun 2013 sampai tahun 2021, which is 8 tahun, angkanya tetap sama. Itu unik kan. Jadi nggak mesti tahan lama itu ditahan lebih lama pasti untung, nggak mesti juga. Tapi apakah yang punya Unilever rugi? Ya belum tentu. Siapa tahu dia emang niatnya investasi, siapa tahu dia emang berharapnya di dividen bukan di capital gain. Itu. Jadi ini yang kayak gini itu bisa diidentifikasi kalau kita bisa menggunakan analisa teknikal. Bayangin 8 tahun loh, dari 2013 ke tahun 2021 harganya sama. Tuh. Misalkan ada yang mau nanya. Kalau buat sektor yang lagi naik ya sektor teknologi ya. Sektor teknologi itu kayak apa ya? Bank-bank digital kayak Arto, tahu Bank Jago kan? Nah, ini dia lagi naik. Apalagi ya bank-bank digital, BTPN. BTPN lagi sideways, lagi konsolidasi ke samping. Saham-saham bank lagi cukup menarik sih. Ini BRIS naik, BGTG naik, BP juga naik. Arto tadi naik, AGRO juga lagi naik. Yang lagi sulit emang konstruksi kayaknya. Coba deh kita lihat Wika. Tuh kan dia lagi turun. Atau Waskita juga lagi turun. Jadi saham konstruksi lagi berjuang di masa pandemi ini. Yap. Terlihat kalau di sini ya. Nah, ini Januari 2021 dia naik tinggi ya. Dia naik tinggi karena mungkin kita kira pandeminya udah mau selesai nih. Ternyata di bulan Maret pandeminya makin parah, jadi dia makin turun lagi. Atau saham farmasi, apa ya, KF, Kimia Farma. Kimia Farma ya ini nggak terlalu naik atau turun. Jadi cukup volatil lah, karena tadi sentimen saham farmasi di masa pandemi ini sangat cepat gitu. Kadang hari ini Kimia Farma dipuji, kadang besok tiba-tiba langsung dihujat karena berhubungan langsung sama pandemi ya. Ya itu deh. Yuk, dikit lagi jam 3, silakan kalau ada yang mau nanya atau mau minta bahas saham apa. Iya. Oh ya, tadi yang aku bilang, walaupun sahamnya lagi turun, kita masih bisa dapat untung kalau kita bisa identifikasi swing-swing kayak gini. Nah, ini di INTP aku kemarin sempat masuk di hari apa ya? Awal minggu gitu. Dan terbukti dia di tanggal 3 tuh tanggal 2 itu hari apa ya? Hari Senin, nah tanggal 2 hari Senin itu aku masuk dan dia naik dan cukup banyak ya profitnya kalau kita lihat dari sini ke sini 16% lumayan. Jadi tapi secara umum kan kita lihatnya turun ya, dia turun, tapi aku masih bisa dapat profit di sini gitu. Jadi itu tugas kita buat identifikasi ada gelombang-gelombang kayak gini nggak gitu. Besoknya gimana? Ya nggak tahu ya. Kita lihat di sini ada
resistance mungkin di sini atau yang dekat di sini. Mungkin kalau aku ya, kalau dia bisa tembus 10525, mungkin aku bakal beli di sini. Atau kalaupun besok aku beli, kalau dia sampai di 525, mungkin bakal take profit. Ya kalau ternyata dia sampai 10.525 itu dia turun, ya udah mending dilepas aja, dia bakal terus ke bawah kayaknya. Gitu. Silakan. Masih ada 9 menit. Itu di hari Minggu kemarin tuh ngapa kau bisa memutuskan untuk beli itu, Pi? Kasih anunya. Di apa? Yang mana? Kan di hari Minggu kemarin kau beli ya? Apa INTP? Ya, yang mana tadi? Ini enggak ya? Ya, ini Yang ya. profit 16%. Oh ya, INTP ini. Ah iya. Karena di sini minggu lalu ya, lebih tepatnya di sini waktu di titik ini di 8825, besokannya itu dia naik sampai ke angka 9.000. Jadi ya aku memutuskan buat beli di 9.000 sekian ini. Nah, kalau dia besoknya dia turun balik lagi ke angka 8.825, aku tahan dulu. Kalau setelah itu dia turun lagi tembus 8.825, aku jual. Tapi ternyata setelah aku beli di sini, ternyata dia masih terus naik. Ya udah dipertahankan aja gitu sampai kemarin dia hampir nembus resistance di 10.525. Tapi gagal ya. Nah, ya udah itu sih alasannya sebenarnya. Jadi besok kalau misalnya dia bisa tembus 10.525, ya kemungkinan dia bakal naik terus sampai minimal 11.000 sekian itu. Itu sih. Ya pasti ada risikonya, tapi nah juga kenapa kemarin mau beli di sini karena kayaknya apa ya namanya, risk to return, perbandingan antara kemungkinan rugi sama kemungkinan untungnya itu cukup jauh gitu. Kalau misalnya di sini aku beli dan dia naik, itu aku bisa dapat sampai angka 10.525. Tapi kalau misalnya di sini aku beli dan ternyata aku rugi, aku bisa langsung cut setelah dia tembus angka 8.825. Jadi kerugiannya tipis gitu. Anggap aja aku beli di sini ya. Misalkan aku beli di angka 9.225. Terus dia dia tembus ke angka 8.725, 8.750. Kan aku cuma rugi 4,9% atau 5% ya. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Dan ini mungkin tips buat ada yang mau mulai trading gitu. Coba disiplin cut loss gitu. Jadi kalau aku sendiri sih ya ngeset angka cut loss. Cut loss itu kita jual saham yang kita rugi gitu. Jadi kita beli di angka sekian ternyata dia turun. Nah, kapan waktunya kita cut loss? Jadi supaya loss-nya atau ruginya nggak terus-terusan rugi. Kalau aku sih cukup konservatif, jadi di angka 3% sampai 5% itu udah di-cut biasanya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau mau aman biasanya, orang itu cenderung main di yang sideways kayak gini. Ini kan lagi sideways ya, lagi ke samping. Nah, lagi sideways kayak gini. Nah, kalau lagi sideways kayak gini, biasanya ini paling aman nih buat jaga-jaga gitu. Kalau misalnya pasar lagi jelek kan, lagi nggak bagus, lagi pada turun, nah kita carinya saham yang sideways. Karena dia bakal ngejaga aset kita tuh di angka resistance di sini. Kalau ini BMTR ya kasusnya, dia bakal ngejaga angka aset kita tuh di 272 dan di 260. Jadi kita masuk di sini, ya udah angka duitnya bakal di sini-sini aja gitu. Sampai dia berhasil tembus support dan dia akan terus ke bawah, atau dia tembus resisten dan akan terus ke atas.
kemarin sih dia sempat tembus resistance ya, sempat tembus resistance sampai ke angka 290. Tapi dia di closing di angka 276. Nah, kalau besok dia masih lanjut di atas 272 ini, kalau besok masih lanjut di atas 272 dan tembus 280 mungkin, ya bisa jadi dia bakal terus naik sampai ke sini mungkin, bisa jadi. Atau bahkan di sini. Ya intinya ini aku ada nyimpan BMTR juga sih karena paling aman kayaknya. Karena dia lagi sideways. Anggap aja kita beli di sini di tengah-tengah ya. 266. Kalau dia turun, kita punya indikator gitu. Kalau dia turun, jangan sampai turunnya itu lebih dari 260. Kalau dia naik, ya udah kita biarin naik sampai 274 ini. Jadi kalau turun, kita punya indikator kapan harus lepas. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi agak aman kalau main di sideways kayak gini. Memang kalau untung ya nggak terlalu banyak. Kayak ini 3% atau 4%. Tapi kalau loss juga nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi intinya trading itu ya hal pertama yang dijaga itu bukan seberapa banyak profit yang didapat, tapi jangan sampai modal kita hilang gitu. Jangan sampai modal kita habis. Tuh sih. Oke, 5 menit lagi. 3 menit lagi ada yang mau dia tanya? Pi, Yuk. kan tadi kau bilang kalau sudah minus 3-5% itu langsung cut loss. Itu tuh ada kemungkinan enggak ya? Misalnya kita sudah minus 3 atau minus 5 itu ada kemungkinan enggak malah jadi profit, malah jadi plus? Bisa ya, oke. Bisa jadi ya. Coba lihat misalnya di sini misalnya. Misalnya aku beli di sini. Terus nah, aku beli di sini nih di angka ini, di angka 274 misalnya. Kan besoknya dia turun nih, turun sampai di angka 260. Dan di sini dia minusnya minus 5. Terus aku cut di sini. Ya ternyata besokannya dia naik lagi. Jadi ya ada kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau kayak gini kondisinya sih aku biasanya nggak cut loss ya. Soalnya dia turun di sini, dia masih belum tembus support di 260. Kecuali kalau dia sudah turun sampai lebih dari 260, ya udah itu udah mending dihapus sekalian. Kalau kayak gini, dia masih di atas 160 walaupun masih 5%, walaupun udah 5% minusnya, tapi selama dia masih di atas 260 kayaknya masih aman. Jadi mending ditahan biar dia bisa balik lagi gitu. Iya itu. Jadi ya itu sih, dan kayaknya kalau mau beli sebaiknya tuh beli setelah dia breakout gitu. Jadi setelah dia tembus resistance lewat dikit, nah mending beli di situ daripada kita beli di bawah resistance di sini. Karena kalau kita beli sedikit di bawah resistance, kalau misalnya dia turun, dia jauh ke supportnya. Tapi kalau dia naik, dia cuma dekat ke resistance. Jadi kalau untung nggak terlalu banyak, kalau rugi cukup banyak gitu. Jadi mending kalau beli ya setelah dia breakout, kayak di sini dia breakout nih, ya udah beli di sini misalnya. Atau buy on weakness, beli waktu dia lemah. Ya itu di sini, di support, di area support 260 ini beli di sini. Kalau dia turun di bawah 260 ya dia langsung di-cut. Jadi dia terlalu banyak ruginya gitu. Gitu guys. Kalau ada yang mau tahu trading diary aku, apa yang aku beli dan sebagainya, silakan follow Twitter aku ya di @alvisa_. Silakan. Itu aku bakal share kayak
analisa pagi-pagi, terus evaluasi malam atau sore. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi bukan rekomendasi beli atau jual ya, cuma analisa aja. Ya, dikit lagi. Terakhir kalau dia mau nih silakan. Kalau enggak, buat tutup. Oke. Karena sudah jam 3 lewat 1 menit dan nggak ada yang nanya, jadi aku cukupkan dulu sampai di sini. Jadi oh ya gini, jadi aku, ada Ade sama Nadal itu ada grup buat diskusi soal saham ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang lain ada yang mau join di grup kami, mau diskusi soal saham, ya boleh chat aku atau chat Nadal atau chat Ade. Jadi bisa diskusi di grup itu. Kalau ada yang mau silakan. Oke, itu aja. Sekian, semoga bermanfaat sharing ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga ada kesempatan lain buat kita ketemu lagi, buat kita diskusi lebih dalam lagi. Ya. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.